Halo Sobat Trek Pentul, pada video kali ini akan membahas film 10.000 BC. Cerita epik prasejarah tentang perjalanan pemuda pemburu mamut melewati wilayah yang belum dipetakan demi menyelamatkan sukunya dari para penculik. Dan ia harus melawan monster sepanjang jalan. Adegan dimulai dengan nenek atau wanita roh sedang meminta tanda pada dewa. Tandanya datang ketika pemburu menemukan gadis muda bermata biru yang namanya Evolet. Nenek tersebut menyentuh wajah gadis muda lalu mendapatkan penglihatan. Nenek tersebut menyatakan akan ada 4 kaki setan yang datang saat melakukan pemburuan terakhir. Tapi dalam pemburuan tersebut akan muncul seseorang penyelamat dan gadis itu akan menjadi kekasihnya. Mereka nantinya akan membawa kita di kehidupan yang baru dan tidak ada orang yang akan lapar. Suku ini bernama suku Yagal. Dari luar ada seorang pria muda sedang mengintip kecantikan Evolet. Pria muda ini bernama Dele. Untuk pertama kalinya, Dele memperhatikan Evolet. Di pagi harinya, di sini ayah Dele akan pergi untuk mencari jawaban atas ramalan nenek dan ia juga memegang tombak putih. Orang yang memegang tombak putih adalah pemburu utama. Akan tetapi, tombak tersebut diberikan kepada temannya, yaitu Tik-Tik. Suku Yagal mengira ia telah meninggalkan mereka, dan para anak kecil pun membuli Dele karena ayahnya yang telah meninggalkan desa. Saat Dele sedang santuy, Evolet pun datang. Disinilah mereka mulai tumbuh benih-benih cinta. Setelah bertahun-tahun kemudian, Dele dan para anak kecil lainnya sudah tumbuh dewasa. Hal ini menunjukkan mereka sudah siap untuk pemburuan terakhir. Tik-Tik berkata, barang siapa dari kalian yang dapat membunuh mamut, nantinya akan mendapatkan tombak putih dan dapat meminang Evolet. Saat memburu, mereka semua tanpa berjalan. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana, dan seekor mamut pun terperangkap dalam jaring. Akan tetapi, mamut ini lepas dari jaring mereka. Orang-orang berusaha menghentikan mamut. Akan satu persatu mereka melepaskan pegangan tangan. Tik-Tik menyuruh Dele melepaskan pegangannya, tapi tangan Dele tersangkut, sedangkan Tik-Tik melepaskan pegangan jaring tersebut. Namun Dele terseret oleh mamut. Saat mamut berhasil bebas dari jaring, langsung menyerang Dele hingga mengenai tombak Dele yang tersangkut oleh batu. Seketika mamut pun mati. Kemudian Tik-Tik melihat kejadian tersebut. Dele pun meminta tombak putih dari nenek dan sekaligus meminang Evolet. Tik-Tik tidak setuju kalau Dele memegang tombak tersebut. Lalu Dele pun mengembalikan tombak itu karena ia masih kurang layak. Dan ia pun tidak membunuh mamut. Tetapi mamut tersebutnya mengarah ke tombaknya. Evolet yang mendengar itu pun kecewa dengan Dele karena telah mengembalikan tombak. Sama saja melepaskan Evolet. Pada suatu malam hari yang sedang hujan salju cukup besar, kemudian iblis berkaki 4 pun datang dan menggeledah desa, lalu membunuh dan mengambil beberapa orang untuk dijadikan budak. Panglima perang tertarik dengan Evolet dan mengambil Evolet karena terpikat oleh kecantikannya. Keesokan harinya, Dele baru kembali melihat desa yang telah diserang dan hendak menyelamatkan Evolet dan beberapa orang di desa. Akan tetapi nenek meragukan Dele kalau hanya sendiri. Akhirnya Tik-Tik dan Dele pun pergi. Mereka pergi. Sebelum mereka pergi, nenek memberikan berkah dan kekuatan rohnya untuk selalu menjaga mereka. Di dalam perjalanan, mereka merasakan penderitaan. Pada akhirnya, mereka berhasil mengikuti dan bertemu di hutan. Tapi di sini Dele mengabaikan nasihat Tik-Tik dan membebaskan Evolet. Saat akan pergi, mereka diserang burung pemakan manusia. Dan saat Dele mengalihkan perhatian burung tersebut, panglima perang pun menculik Evolet dan beberapa orang lainnya. Di sini, Tik-Tik terluka. Dele merawat sambil melanjutkan perjalanan, mengejar panglima perang. Pada malam hari, Dele keluar untuk mencari makan, tetapi terjebak di dalam lubang. Beberapa waktu kemudian, Dele pun bangun karena
hujan dan banjir di dalam lubang tersebut. Ternyata di lubang itu ada harimau bertaring panjang. Untuk menyelamatkan diri, Dele ingin membunuh harimau yang terperangkap. Tapi Dele tidak tega. Sebelum menolong harimau, Dele berkata, "Aku akan menyelamatkanmu. Kamu jangan makan aku." Setelah harimau bebas, langsung mendekati Dele dan mengaum, kemudian pergi. Dele dan Tik-Tik pun pergi ke sebuah desa untuk makan. Lalu ada suku Naku yang hendak menombak mereka. Lalu ada harimau datang dan mendekati mereka. Dele pun berkata, "Harusnya kau ingat aku yang telah menyelamatkanmu." Harimau pun melompati Dele lalu pergi, karena Dele bisa berbicara dengan gigi tombak atau harimau tersebut. Lalu suku Naku menyambut dan mengajak bergabung. Lalu Dele bertanya, "Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa kami?" Lalu pemimpin suku Naku pun berbicara kalau dulu ada seorang yang berniat mencari desa baru untuk warganya. Sebelum ia di sini, aku juga mempelajari bahasanya dan berbicara pada Dele kalau kau mirip dengannya. Dan ternyata orang tersebut adalah ayah Dele. Pemimpin menceritakan bahwa ayahnya Dele diculik bersama beberapa orang suku Naku, lalu dibawa ke sarang burung besar dan berjalan melalui pantai. Lalu dibawalah ke Gunung Parandiwa. Para tetua bilang kalau kamu akan memimpin kami ke sana, karena hal tersebut sudah diramalkan. Pada suatu hari ada seseorang akan datang yang nantinya akan membebaskan mereka. Orang tersebut dapat berbicara dengan gigi tombak. Adegan berpindah di mana Dele dan Tik-Tik mengobrol berdua. Tik-Tik menceritakan yang sebenarnya, bahwa ayahnya tidak lari, tapi dia pergi untuk menyelamatkan warga, dan ayahmu memegang tombak putih. Kalau yang lain tahu, dia pergi, pasti mereka akan menyusul dan meninggalkan warga. Pada pagi harinya, saat Dele, Tik-Tik, dan suku Naku akan berangkat, ada orang pelari cepat datang memberikan informasi bahwa Panglima Perang menggunakan burung untuk terbang. Yang dimaksud burung adalah kapal untuk sampai ke tujuan mereka dengan melalui sungai. Ketika suku Naku berpamitan pada keluarganya, ternyata pemimpin suku Naku, istrinya dibunuh dan anaknya diculik oleh Panglima Perang. Dan perjalanan bertemu dengan suku paling kejam, dan dia ini yang paling kuat dari sukunya, yaitu suku Huta. Mereka melakukan perjalanan darat sampai ke ujung sungai untuk bertemu Panglima Perang. Perjalanan panjang telah dilalui, akhirnya mereka sampai di Gunung Parandiwa. Malam harinya, Dele dan beberapa temannya menyusup penjara budak untuk mencari informasi dan mengajak para tahanan untuk melawan dewa. Ternyata para tahanan yang berjumlah ribuan dipaksa untuk menjadi budak, dipaksa untuk membangun piramida sang dewa. Dele dan temannya ketahuan sang penjaga karena menyusup. Dengan cepat Dele dan temannya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi mereka diikuti oleh para penjaga. Kota Kono berniat menghentikan para penjaga tersebut. Namun, Tik-Tik terbunuh oleh penjaga yang sudah sekarat, dan Tik-Tik menyerahkan tombak putih sambil berkata, "Inilah takdirmu untuk memimpin mereka, dan jadilah seperti ayahmu." Di lain tempat, Evolet telah dibeli dan dijadikan kekasihnya. Saat Evolet dan Panglima akan berpelukan, Evolet mengambil pisau dan ingin membunuhnya. Tapi hal tersebut gagal karena ada beberapa orang yang masuk dan ingin mengambil Panglima. Di sini Evolet ketahuan telah membawa pisau. Mereka pun mengambil pisau di tangan Evolet dan tak sengaja melihat bekas luka di tangannya.
Setelah diamati, ternyata bekas luka tersebut seperti tanda pemburu, dan mereka segera memberitahu sang dewa. Sang dewa telah mengetahui hal tersebut. Ia pun menjadi gelisah karena ajalnya sudah dekat. Hari berikutnya, pemberontakan akan dilakukan. Sebelum itu, Dile berkata, "Kita masyarakat Yagal bisa memburu mamut. Ia besar dan kuat. Dengan mempersatukan kekuatan kita, semua jadi mungkin." Adegan berganti di tempat pembangunan. Dile dan beberapa suku lainnya beraksi dengan menyusup di antara para tahanan. Dile melihat mamut terkuat dan berencana membuat mamut marah. Hal tersebut berhasil. Para tahanan pun membantu Dile untuk melawan prajurit dewa. Beberapa orang memberitahu dewa di luar terjadi kekacauan. Dewa pun berkata, "Ikat gadis itu karena pemburu menginginkannya." Dile, para pemburu, dan tahanan langsung menuju kuil sang dewa. Tapi Dile menghentikan semua orang karena melihat Evolet terikat. Sang dewa berkata, "Siapa yang mengikuti gadis ini harus mundur, atau ia akan mati seperti pengkhianat ini. Kalau kau mundur, kau bisa mengambil kekasihmu." Dile pun berkata, "Aku terima tawaran ini, tapi aku pergi bersama orang-orangku, yaitu suku Yagal." Dewa pun berkata, "Mereka milikmu." Dile pun bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan yang lainnya?" Dewa pun menjawab, "Mereka milik para dewa, dan mereka akan melakukan pekerjaan itu selamanya." Dile tidak setuju dan langsung melempar tombak ke sang dewa. Dewa pun mati. Dile pun berkata bahwa ia bukan dewa. Lalu semua orang menyerang kuil dewa. Dile pun mencari Evolet. Ternyata Evolet dibawa oleh Panglima di atas kuda. Dile pun mengejar mereka, tapi Evolet melihat kesempatan. Ia mengambil anak panah yang terdapat di kuda, langsung menusuk Panglima perang, hingga mereka pun terjatuh. Saat Evolet ingin menghampiri Dile, Panglima memanah Evolet. Nenek tua pun merasakan hingga keluar darah. Evolet langsung dipeluk oleh Dile. Dengan emosi, Dile mendatangi Panglima perang dan menghajarnya hingga tewas. Sebelum tewas, Panglima berkata, "Kalau aku tidak dapat memilikinya, kau pun juga sama." Dile pun memeluk Evolet. Saat mengembuskan nafas terakhirnya, nenek tua menghidupkan kembali Evolet dengan nyawanya. Akhirnya mereka pun pulang. Teman ayah Dile memberikan beberapa bibit untuk ditanam di desanya, supaya mereka memiliki makanan dan tidak kelaparan lagi. Sesampainya di desa, ia disambut warga Yagal dan mendatangi makam nenek tua roh. Lalu Dile dan Evolet diangkat menjadi pemimpin mereka. Beberapa tahun kemudian, musim semi pun datang dan tanaman mulai tumbuh subur, dan mereka pun menjadi pasangan yang sangat bahagia. Cerita pun selesai.